Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, ada pertanyaan lagi dari sahabat tani kita, Pak. Tolong dong dibahas, Pak. Bagusan yang mana nih, Pak? Bibit cabutan atau bagusan bibit polybag gitu ya. Dan juga tolong Pak kasih tahu kelebihan masing-masing. Ya, gitu. Oke, akan kita beritahukan sahabat tani. Kita masuk dulu pembahasan mengenai bibit cabutan. Bibit cabutan ini banyak sekali dikerjakan oleh petani-petani kita karena banyak sekali kelebihannya ya sahabat tani ya. Yang pertama kelebihannya lebih irit ya, lebih irit sahabat tani, lebih murah lah kita bilang ya. Tinggal dicabut dari bawah indukan kopinya, langsung kita pindahkan ke lahan yang mau kita tanami kopi bibit cabutan tersebut sahabat tani ya. Itu kelebihannya lah ya kita bilang ya. Dan yang kedua, jika kita tahu cara mengambil bibit cabutan, cara mencabutnya itu kita tahu, jangan sampai akar serabutnya semuanya terputus. Sebagai cara untuk sisipan gitu sahabat tani. Mungkin kan begini sahabat tani, di kebun kita kan ada menanam misalnya 100 batang bibit kopi cabutan atau bibit kopi polybag lah kita bilang kan. Lalu karena di antara semua nanti pasti ada yang kena atau 20 batang kopi yang mati, lebih simpelnya udah kita ambil bibit cabutan kan gitu. Kalau kita beli lagi kan, kalau 20 batang polybag kita beli lagi kan rasanya buang-buang biaya dan buang-buang waktu ya gitu ya sahabat tani ya. Nah itu kelebihannya. Dan selanjutnya kelebihan bibit cabutan ini ya bisa kita dapatkan dari mana aja, mau di kebun kita sendiri kalau ada, kalau nggak ada bisa di kebun orang atau di kebun tetangga ya. Tinggal datang minta izin, pamit Pak, izinkan saya ngambil bibit cabutan gitu ya, tinggal dikasih aja langsung kita ambil sendiri. Dengan kerja cepat dalam per hari kita bisa mengumpulkan sampai 7.000 batang bibit cabutan bisa kita ambil. Dan bahkan sewaktu kita bawa, mungkin ada barangkali tempat sahabat tani lokasi kebunnya jauh dari pemukiman atau dari rumah. Nah dengan kendaraan bermotor pun sangat gampang ketimbang kita membawa 7.000 batang kopi polybag. Nah itu pasti sudah ruwet ya kan. Jangankan 7.000 batang, membawa 100 batang aja, 200 batang aja, kalau jalannya terjal apalagi pegunungan, lereng gunung, wah bisa-bisa jatuh kita ke jurang ya gitu ya sahabat tani ya. Nah itu kelebihannya. Dan kelebihan lain bibit cabutan tidak membutuhkan proses lama. Nah seperti di polybag ya, di polybag kita mesti cari tanah suburnya, tanah gemburnya, lalu cari komposnya ya, lalu dicampur-campur, diaduk-aduk begitu ya, lalu sediakan polybag. Polybagnya harus dibeli kan gitu ya sahabat tani. Lalu butuh orang kerja ya, nah gitu. Tapi kalau bibit cabutan ini enggak, tinggal kita cari di mana pohon indukannya, mana indukannya yang bagus ya, di bawahnya ada tumbuh bibit-bibit yang bisa dicabut ya dicabut ya gitu ya. Nah itu termasuk juga kelebihannya sahabat tani. Oke, sekarang kita akan masuk ke kekurangan. Kekurangannya yaitu yang paling fatal sahabat tani ya. Kekurangannya itu tingkat keberhasilannya sahabat tani, tingkat keberhasilan dari bibit cabutan kita tadi. Loh kok bisa begitu Pak? Ya namanya bibit cabutan itu bisa kita katakan bibit liar yang tumbuh di bawah batang kopi. Nah seperti sahabat tani misalnya melihat ada indukan kopi, buahnya selalu banyak, tahan terhadap apapun gitu, lalu banyak sekali tumbuh bibit di bawahnya. Sahabat tani mengambilnya, padahal diantara bibit yang tumbuh di bawah indukan itu ada beberapa yang memang jaminan gak bagus, seperti terkena penyakit-penyakit hama ya, atau seperti misalnya ada buah kopi yang kuning ya, jatuh ke tanah ke sekitar indukan, lalu biji kopi yang buah kuning tadi itu tumbuh gitu ya, tumbuh. Dan kita kan nggak tahu karena waktu kopinya tumbuh di masa kecil itu semuanya rata-rata bagus kelihatannya, seperti hijau ya, kekar, kuat begitu, yang padahal itu menjebak kita sendiri. Nah itu dia kekurangannya bibit cabutan dan bahayanya bibit cabutan sahabat tani. Jadi resikonya itu ya bisa dibilang tinggi lah ya. Tapi kalau bibit cabutan itu kita cabut dengan cara yang salah ya, misalnya
sampai akar serabutnya habis gundul, maksudnya terputus semua ya gitu ya sahabat tani. Itu bisa-bisa begitu kita pindah tanam ke lahan baru kita, biasanya nggak akan mau tumbuh deh sahabat tani, bakal mati. Biasa matinya nggak mulai dari bawah tapi dari pucuk atas, lalu menjalar ke batang ya, kecoklatan, lalu ke akar, lalu mati sahabat tani. Dan juga sahabat tani, yang namanya bibitnya nggak jaminan bagus, sudah pasti kualitasnya dijamin juga tidak bisa dikatakan bagus sahabat tani. Walaupun ada sebagian orang menanam bibit cabutan kualitasnya bagus ya, kebetulan alhamdulillah beruntung dia dapat yang bagus. Tetapi kita sebagai petani kopi maunya pilih varietas bibit yang betul-betul bagus semua. Walaupun ada yang mati, setidaknya 20 batang 30 batang mati nggak masalah. Tapi coba bayangkan kalau sahabat tani sampai ribuan batang mati. Nah, akhirnya sahabat tani perlu berulang-ulang kali nanam. Sementara orang-orang sudah sukses duluan, sudah menikmati hasil kopi, tapi sahabat tani masih sibuk menanam ulang. Seperti itulah sahabat tani ya. Bibit cabutan yang kita ambil dari tanah sekitar indukan itu, kadang-kadang tanahnya itu sudah terinfeksi jamur-jamur ya, layu fusarium begitu ya. Nah, lalu kita cabut, kita pindah tanam. Begitu kopi bibit cabutan tadi kita sudah mulai berbuah, sudah masuk masa panen, barulah kelihatan di situ. Ya kan, ada buahnya berkurang, ada buahnya banyak tapi belum masuk merah saja, belum masuk merah sudah gugur duluan gitu sahabat tani. Itulah makanya carilah varietas indukan bibit yang betul-betul terjamin dan sehat sahabat tani. Dan juga kalau bibit cabutan ini dari pengalaman saya tengok ya, saya sudah pernah coba juga sahabat tani. Kerap kali penyakitnya datang ke akar sahabat tani. Masalah akar gitu. Kadang-kadang kan kita mencabut tanpa sengaja, kita cabut gitu kan, tidak hati-hati. Nah, akhirnya akar-akar serabutnya banyak yang putus, copot gitu sahabat tani. Dan ini kalau nggak hati-hati kita cabut, itu pertumbuhannya lambat, bisa-bisa kerdil. Kadang-kadang nanti udah kerdil pohonnya tapi berbuah cuma buahnya 7 biji. Nah, itu bahayanya ya. Kalau menurut saya sahabat tani, kalau sahabat tani mau menggunakan bibit cabutan boleh sahabat tani, tapi kita ambil bibit cabutan ini untuk mensisip aja. Nah gitu, misal begini sahabat tani pesan bibit polybag gitu kan, ada sekitar 1000 batang, itu udah pasti di antara semuanya ada tuh yang mati juga ya. Makanya di sini saya bilang bukan berarti bibit polybag pun dianggap jaminan bagus semua, enggak juga sahabat tani, ada juga yang mati juga kalau dari bibit polybag. Nah, kalaupun kita ambil bibit cabutan, kalaupun nanti ada yang mati, tidak terlalu merugikan gitu sahabat tani. Tapi kalau sahabat tani mengambil bibit cabutan 1000 batang, 2000 batang misalnya, itu kalau sekali nggak jaminan nanti ya sudah pasti 70-80% memang rugi sahabat tani. Karena apa? Karena nggak ada hasil apa-apa yang sahabat tani tanam gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan nanam kopi di dalam polybag ya. Kelebihannya pertama, sudah pasti tingkat keberhasilannya tinggi. Loh kok bisa Pak? Kenapa bisa dibilang keberhasilannya tinggi? Karena sudah pasti kita kan waktu ingin menyemai bibit kopi kita, sudah pasti kita memilih indukan yang bagus, berkualitas, punya ketahanan ya kan. Nah, selalu berbuah setiap tahun, sudah pasti kita akan memilih buah-buah pilihan, buah merahnya kan ya gitu, kita pilih, kita sortir kan gitu ya. Nah, lalu kita rendam, mana yang mengambang itu kita buang, mana yang bijinya berat biasanya kan ke dalam air dia, itu berarti bagus gitu. Itu lebih jaminan keberhasilannya sahabat tani. Masalah kualitas jelas terjamin karena kita memilih dari indukan yang sudah terjamin, dengan memilih buah-buah merah yang sudah terjamin. Bibit kopi polybag ini banyak dilakukan orang karena memang tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Misal, walaupun sahabat tani memiliki bibit kopi di polybag 1000 batang, paling tidak nanti yang mati 50 paling banyak itu ya, atau paling sedikit biasanya 10 batang gitu. Jadi kan bisa kita anggap ini sangat direkomendasi daripada bibit cabutan yang belum tentu jaminannya sahabat tani. Kelebihan bibit polybag, akar-akar serabut pada tanaman kopi kita tidak terganggu, jadi termasuk aman, tidak terputus ya. Beda dengan bibit cabutan. Bibit cabutan kalau tidak hati-hati kita cabut, apalagi dengan cara kasar ya, itu sudah pasti
banyak rusak ya, banyak tertinggal akar serabutnya, begitu sahabat tani. Jadi kalau polybag ini enggak ya, polybag ini akar serabutnya aman, akar tunggalnya pun aman. Jadi sewaktu kita pindah ke lahan kita, itu pertumbuhannya lebih cepat ya biasanya daripada bibit cabutan. Kenapa begitu Pak? Karena bibit cabutan di saat kita cabut kan akarnya terputus. Jadi tanaman kopi bibit cabutan ini butuh waktu lagi untuk memperbaiki struktur akar dia tadi. Kalau polybag tidak. Nah, itu ya perbedaannya sahabat tani ya. Jadi silakan sama sahabat tani sendiri lah mau pilih yang mana, asumsinya yang mana. Ikuti aja lah bagaimana baiknya bagi sahabat tani. Yang jelas saya di sini berbicara jujur apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan, tidak membela sana, tidak membela sini. Pokoknya mana yang bagus lah itulah saya bilang. Nggak bagus pun saya bilang juga ya sahabat tani ya. Silakan dipikir-pikir. Yang namanya ada kelebihan sudah pasti ada kekurangan pada kopi polybagnya. Apa itu Pak? Ya jelas biaya lah. Biaya sudah pasti keluar sahabat tani. Untuk harga polybag per kilonya berapa sudah ya saat ini ya. Apalagi kalau kita kepengen nanam besar-besaran sudah pasti membutuhkan polybag itu puluhan kilo sahabat tani, bahkan ada yang ratusan kilo. Nah sudah pasti itulah termasuk kekurangannya, biayanya dan modalnya sangat besar. Apalagi biaya untuk membeli pupuk komposnya. Tapi kalau di tempat sahabat tani ada ternak kambing, ayam ya kan, pokoknya mudah sekali memperoleh akses pupuk organik. Wah sangat gampang, tanpa biaya pun bisa. Tetapi kalau ongkos kerja sih, ongkos langsir ya saya rasa juga pakai biaya ya sahabat tani ya. Karena kalau kita sendiri melakukannya, misal di lahan kita ada 1 hektar, kita nggak sanggup kalau sendirian, udah pasti membutuhkan tenaga orang lain. Jadi itu udah termasuk kekurangannya ya atau kelemahannya ya kalau menanam sistem kopi dengan polybag gitu ya. Dan juga masalah ketahanan ya gitu ya. Tapi ini sahabat tani jangan anggap ini 100%. Saya pun sepertinya 50% ya. Ada yang banyak bilang karena menanam kopi sistem polybag sudah pasti memakai naungan atau penutup atas ya gitu atau pelindung atas gitu, agar tanaman kopi tersebut tidak terkena cahaya matahari langsung ketika bibit kopi itu masih kecil hingga besar. Tetapi begitu dipindah ke lahan dasar atau lahan luasnya, terlihat biasanya kopi akan layu sahabat tani. Nah, jadi ibarat kata tanaman kopi di polybag ini belum tentu mampu bertahan di tempat yang menantang atau di bawah tempat terik gitu ya. Nah itu sebenarnya termasuk kelemahan, dan itu 50-50 ya, 50-50 belum tentu benar kalau menurut saya. Masalah pengangkutan di saat sahabat tani mau memindah bibit polybagnya ya dari tempat dasar ke tempat lahan luasnya sudah pasti membutuhkan biaya juga, dan sudah pasti membutuhkan tenaga ekstra. Dari rumahnya ke kebunnya jaraknya jauh, nah itu sudah pasti membutuhkan proses panjang untuk melangsir ya pengangkutannya ke lahan sahabat tani tersebut. Itu bisa dikatakan prosesnya lama. Nah itu termasuk juga kelemahannya sahabat tani ya, karena prosesnya lama. Berbeda dengan cabutan tinggal kita cabut berapa ribu batang pun kita masuk dalam karung, taruhlah di sepeda motor kita di depan, kita bawa, walaupun di jalan terjal kita masih bisa mengendalikan ya, seperti itu ya sahabat tani ya. Sebelum menanam ya harus sesuaikan dengan ukuran panjang polybagnya. Mungkin ada yang ukurannya kedalamannya harus 40 cm, ya udah buat kedalaman 40 cm, harus sesuai dengan ukuran polybagnya atau ukuran bibit pada polybagnya sahabat tani ya. Jadi kesimpulannya begini sahabat tani, biar lebih mudah ya. Kalau sahabat tani mau menanam bibit cabutan boleh kalau skala kecil ya. Nah, kenapa harus boleh di skala kecil? Karena ruginya tidak terlalu besar. Tapi kalau sahabat tani memiliki lahan 1 hektar atau lebih di atasnya itu sebaiknya polybag. Kenapa? Karena dengan polybag itu kerusakan, kegagalan itu minimal, tidak terlalu merugikan. Nah jadi ada lagi sahabat tani, kalau sahabat tani menanam 1000 batang kopi polybag tadi, kalau ada mati sekitar 10 atau 20, silakan boleh ambil bibit cabutan. Kenapa? Karena tidak terlalu merugikan. Jadi kita harus ukur ke situ. Kita jangan pikir senangnya aja, tapi kita pikir ke depannya bagaimana. Nah
gitu ya. Sama pokoknya seperti kita mempertahankan buah kopi. Tahun ini dapat sekian ratus kaleng atau sekian ratus kilo. Bagaimana kedepannya bisa dapat lagi seperti itu atau lebih begitu. Usahakan jangan nurun. Oke lah kalau begitu sahabat tani ya, semoga termotivasi, semoga dapat edukasinya dari saya dan membantu petani-petani semuanya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.